Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi seperti janji gue di video gue sebelumnya, pada saat gue unboxing dan ngasih overview dari produk ini, yaitu CCTV dari SPC Super Series. Jadi ini adalah SPC-nya, ini adalah IP cam-nya. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara menginstal aplikasinya, terus instalasi IP cam-nya sendiri, terus nanti cara koneksi antara IP cam dengan WiFi-nya itu seperti apa. Gue bakal jelasin semua di sini. Oke, jadi gue udah punya IP cam-nya. Ini adalah SPC Super Series. Gue buka plastiknya dulu aja untuk plastik kameranya. Lalu ini ada user manual, kalian bisa baca semua di sini. Ada kartu garansi juga. Ini ada adapter chargernya. Lalu di sini ada kabelnya, gue buka aja. Gue colokin dulu. Oke. Lalu di sini ada bracketnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu mau pasang di tembok kah atau apa, misalnya kalian udah pasangin bautnya nih, ini udah ada fishernya juga di dalam paket. Kalian masukin aja di sini. Nanti kalau udah seperti ini, nanti tinggal kalian masukin kayak gini di bagian bawahnya gitu ya. Oke. Lalu ada juga micro SD. Ini adalah micro SD dari SanDisk, yaitu SanDisk Ultra 64GB A1. Ini udah cukup banget buat IP cam kalian. Kalau misalnya kalian pengen upgrade, maksimum 128GB ya. Jadi jangan lebih dari itu. Oke. Jadi langsung aja, gue bakal ke tahap yang pertama. Gue bakal masukin dulu micro SD ini ke dalam IP cam-nya. Jadi kalau misalnya kalian baru beli, terus kalian cek IP cam-nya ini, kalian tidak akan menemukan di bagian luar untuk port micro SD, tapi kalian harus geser bagian kameranya ke atas kayak gini, gitu ya, karena dia tersembunyi di bagian bawah kameranya. Di sini ada tulisan TF dan juga tombol reset. Ya. Nah, kalian cara masukin micro SD-nya tinggal kayak gini aja. Untuk bagian kuningannya ini, dia di bagian atas, jadi kalian dorong kayak gini. Oke, kalian dorong sampai bunyi klik. Oke, kalau udah bunyi klik, kita balikin lagi ke semula. Lanjut, gue colokin powernya dulu. Sip. Dan IP cam-nya sudah siap digunakan. Sekarang gue mau download aplikasinya dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau download, itu kalian bisa di Play Store ataupun App Store. Di Play Store ataupun App Store ya. Nah, atau kalian bisa juga download menggunakan scan QR yang ada di user manual. Tapi gue bakalan download dari Play Store aja. Kalian ketik SPC. Yang kalian download adalah SPC Camlink ini ya. Jadi kalian download SPC Camlink, install. Kita tunggu. Oke, kalau udah terinstall langsung buka aja. Di awal kalian akan langsung dikasih tahu fitur-fitur apa aja. Kalau misalnya kalian pengen baca ya silahkan aja. Atau kalau misalnya kalian mau skip, langsung start now. Oke, kalian akan langsung dibawa ke live view seperti ini. Nah, gue sangat menyarankan kepada kalian, kalau misalnya kalian emang udah punya akun, langsung login aja. Tapi kalau misalnya nggak punya, kalian klik menu di kiri atas, kalian pencet yang ini, lalu kalian register. Kalian klik register, kalian masukin email, password, dan confirm password. Jadi password dan confirm itu sama, kalian register aja. Kalau misalnya udah register, kalian akan langsung dibawa ke halaman untuk verifikasi. Kalian akan dikirimkan email yang berisi nomor verifikasi. Kalian copy aja dan kalian paste di halaman verifikasi tersebut. Setelah kalian register, itu kalian bakalan langsung login. Oke, sekarang gue mau login ke akun gue dulu. Oke, so teman-teman, kalau misalnya kalian udah login, kalian akan langsung dibawa ke live view lagi. Kalau misalnya kalian mau nambahin either kamera pertama kah atau dua dan lain sebagainya, kalian bisa klik menu yang di kiri atas, lalu devices, dan di sini kalian klik tombol tambah yang ada di kanan atas. Nah, kita disuruh scan QR. QR-nya itu ada di bagian bawah kameranya. Oke, querying, kita tungguin aja. Kalau misalnya udah seperti ini, ada keterangan please power on the device bla bla bla, kalian colokin IP cam-nya, terus kita tunggu sampai dia reset.
Oke, jadi udah ada instruksi. Please use mobile phone for Wi-Fi configuration. Kayak gini ya tulisannya. Lalu kita klik successful reset. Lalu kita masukin password dari Wi-Fi kalian. Ini akan auto detect ya. Nanti Wi-Fi kalian apa, di sini akan ada IP address-nya. Lalu kalian masukin password kalian. Kalian bisa pilih save password atau enggak. Lalu klik next. Akan ada bunyi. Kita continue aja. Oke, sekarang kita tunggu sampai IP cam-nya itu terkoneksi dengan Wi-Fi yang ada di rumah kita, ya, atau di kantor dan semacamnya. Oke, kita waiting. Oke, jadi udah ada omongan internet connected. Kalau misalnya udah, kalian akan langsung ke halaman ini. Kalian bisa namain apapun, terserah, misalnya home 2 atau misalnya kalian tulis parkiran dan lain sebagainya, bebas saja. Gue tulis home 2 aja. Oke. Kalau misalnya udah, kalian save. Oke, udah masuk ya di sini ya untuk devices-nya. Kita balik lagi ke live view. Kalau udah di live view, kita klik di sini. Kita tambah di sini kan udah ada nih home 2, kita klik aja home 2. Dia akan connecting. Nah, ini udah ada. Kita klik kalau misalnya kalian cuma ada satu ya. Ini kan view-nya ada 4, ada 9 juga, ada 16 juga. Itu bebas saja, tapi kalau misalnya punya satu atau kalian pengen lihat salah satu, kalian klik aja satu ini. Gitu ya. Ini agak gue jauhin aja. Dan ini kameranya kayak gini. Oke. Kalau ini itu dia hilang, dia stop. Kalau misalnya mau nambah lagi, mau kita online lagi, kita klik lagi kayak tadi, kita klik lagi. Nah, dia connecting lagi gitu ya. Oke, gue bakal ngasih tahu untuk bagian bawah ini. Ini kalau misalnya kalian mau capture foto has been saved, atau mau video. Jadi misalnya kalian sedang lihat apa, terus pengen kalian rekam, itu bisa pencet di sini. Lalu untuk yang tengah ini, itu untuk navigasi. Kalian akan muncul seperti ini, kalian bisa geser-geser. Ini ya. Bawah, atas. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk bagian yang ini, bagian yang ada ini, kita klik aja. Itu untuk resolusinya. Yang paling bagus itu yang paling kiri, yang satu ini. Gitu ya. Nah, kalau ini gue lupa, kalau nggak salah ini yang kecil nih, makanya itu untuk tanggal dan lain sebagainya besar ya. Kalau resolusinya yang tinggi, dia untuk tanggal dan lain sebagainya itu mengecil gitu ya. Oke, lalu kita ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau mendengarkan apa yang ada di sekitar IP cam-nya, kita pencet aja, ada biru. Kalau misalnya gue ngomong, ini bakalan muncul di HP gue. Dia feedback. Gue kecilin aja. Gue ngomong, halo ya, gue ngomong di IP cam-nya gitu ya. Oke, gue pencet lagi aja, lalu kita geser. Ini untuk favorit. Kalau misalnya kalian mau ngomong dari smartphone kalian dan bisa terdengar di IP cam-nya, kalian bisa klik yang ini. Oke, jadi gue ngomong nih ya. Oh, ini allow dulu. Gue ngomong, halo 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 halo. Gue ngomong dari smartphone gue gitu ya. Oke. Ini untuk lampu. Ini gue lupa ini fungsinya apa. Ini untuk notifikasi. Ini untuk yang tadi ganti resolusinya. Kalau misalnya satu-satu ini jadi kotak kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen yang asli, pengen kelihatan bagus, ya kalian pencet yang ini ya. Kayak gitu. Nih kita coba geser lagi supaya kita pasin navigasinya. Oke, dia gerak ya. Oke, dia kelihatan lebih bagus. Oke, dan yang ini kalau misalnya kalian mau ngelihat historinya, jadi kalian klik di sini. Nah, ini kalian bisa pilih mau dari jam berapa ke jam berapa gitu ya. Oke. Oh, ini kita tambahin dulu aja. Oke. Kita pause, kita back aja. Kita ke live view lagi dan kita sudah kembali.
Oke, so teman-teman, jadi IP cam-nya sudah siap digunakan dan sudah terkoneksi baik ke WiFi di rumah kalian atau di kantor dan lain sebagainya, dan juga sudah terkoneksi ke smartphone kalian. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa mengawasi di lingkungan yang ada IP cam ini gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk ngasih tahu kalian, ngasih tutorial supaya kalian tahu bagaimana sih cara untuk menginstal aplikasi yang ada di smartphone, menginstal IP cam-nya, cara koneksi antara IP cam ke WiFi dan antara IP cam ke smartphone-nya juga kalian udah tahu semua, dan kalian udah bisa menggunakan IP cam kalian khususnya dari SPC Super Series ini, dan kalian udah tahu lah. Jadi kalian udah ngerasa lebih aman untuk di lingkungan rumah atau dimanapun yang kalian pasangin CCTV ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalian udah tahu gimana cara pemasangan IP cam ini, and now you know more.